Jemaat Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita ada di hari yang baru. Saya meyakini ada berkat dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, anugerahnya berlimpah buat kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya punya tema baru untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu mengikuti pimpinan Tuhan. Yang akan kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang lurus dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Demikian firman Tuhan. Ini adalah kisah sambungan dari apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ketika Filipus sampai di Samaria, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Injil Kerajaan Allah itu mendatangkan pembebasan, kelepasan kepada orang-orang yang mendengar Injil di Samaria. Kemudian cerita itu berubah di dalam ayat yang ke-26 ketika dikatakan di sana seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus untuk meninggalkan Samaria, untuk bangun, berangkat, pergi, lalu kemudian turun ke sebelah selatan menuju Gaza, dan yang menarik adalah ke sebuah jalan yang disebut dengan jalan yang sunyi. Ini sesuatu yang menurut saya anti klimaks, di mana di beberapa ayat sebelumnya digambarkan Filipus mencapai keberhasilan di dalam pelayanannya. Sebuah kota diguncang dengan kebenaran Injil dan banyak orang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Filipus mendapat nama di sana dalam tanda kutip. Banyak orang percaya kepada pemberitaan Filipus. Dia dikenal di kota itu. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan berkata supaya dia pergi ke jalan yang sunyi. Ke tempat di mana tidak ada penyambutan sorak-sorai seperti di Samaria. Dia tidak dikenal. Tidak ada kekaguman. Tidak ada orang yang mengenali dia sebagai orang yang membawa kabar baik. Ini sesuatu yang baru. Teks firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita memutuskan untuk mentaati Tuhan, untuk mengikuti pimpinan Tuhan, terkadang memang Tuhan mendorong kita, mengajak kita untuk meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang sudah pernah kita nikmati. Filipus di Samaria, dia berhasil menikmati keberhasilannya. Pada waktu itu dia pasti rasa nyaman, tetapi didorong Tuhan, disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan supaya pergi ke tempat yang berbeda, yang sama sekali berbeda dengan posisinya di Samaria. Tetapi inilah jalan kehidupan ketika kita mengikut Tuhan. Kadang-kadang keputusan iman kita kepada Yesus Kristus ada sebuah konsekuensi yang kita harus jalani. Kalau kita memutuskan untuk taat, kadang-kadang kita harus meninggalkan kenyamanan. Hal yang membuat enak, hal yang membuat nyaman di dalam kehidupan kita kadang-kadang harus kita tinggalkan. Perjalanan kehidupan kadang-kadang Tuhan mendorong kita untuk pergi ke tempat yang sunyi, diproses di dalam situasi yang tidak biasa dan tidak mudah. Ada usaha yang mungkin susah, ada pendidikan yang harus diperjuangkan, ada keluarga yang harus ada pergumulan di sana. Ini adalah hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan itu untuk membentuk kita, untuk memproses kita, untuk mempersiapkan kita. Ketaatan kadangkala seringkali harus mengorbankan kenyamanan kita. Kita harus pahami itu bahwa untuk taat kadang-kadang kita harus mengorbankan kenyamanan. Gampang saja misalnya untuk memberikan persepuluhan, kadang-kadang kita harus berkorban, menyangkal diri kita, mengalahkan kenyamanan kita. Untuk setia kadang-kadang tidak nyaman juga, harus membayar harga. Untuk pelayanan kadang-kadang harus membayar harga juga, tidak nyaman. Tetapi kadangkala ketidaknyamanan justru merupakan bentuk dan ekspresi dari ketaatan. Ketika kita sedang ikut Tuhan, dan sekalipun Tuhan mengizinkan kita berada di tempat yang sunyi, tempat yang tidak nyaman, tapi mari terus setia. Karena memang seperti yang Filipus alami, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan di dalam proses ketaatan. Terus setia, terus percaya, dan terus taat. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua di dalam mengiring Tuhan, setia, taat, seperti halnya Filipus setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar di hari yang baru ini. Belajar dari hamba-Mu Filipus
yang setia, yang taat sekalipun harus tidak nyaman, diproses di dalam ketaatannya. Doa hamba kiranya berkat anugerah-Mu atas setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.